Paradrafya Paharanam Tiago Asteyam. Asteya berarti tidak mencampuri urusan orang lain. Kata asteya berarti tidak mencuri. Ada 4 jenis pencurian. Pertama, pencurian fisik langsung. Mengganggu kekayaan, tanah, atau properti orang lain dengan kekuatan tubuh atau kecerdasan dalam arti kasar. Kedua, pencurian mental langsung. Berpikir untuk merampas properti seseorang dalam pikiran. Misalnya, jika seseorang tidak mencuri karena takut hukuman atau takut pencemaran nama baik, lalu dia juga mencuri dalam pikirannya, maka ini juga merupakan pelanggaran asteya. Ketiga, pencurian fisik tidak langsung. Merampas hak orang lain dengan cara yang adil juga merupakan pencurian. Misalnya, jika seseorang bepergian dengan kereta api tanpa tiket, maka dia telah merampas uang administrasi yang diperolehnya melalui cara yang adil. Oleh karena itu, bepergian dengan kereta api tanpa tiket adalah jenis pencurian ketiga. Memberikan suap kepada pegawai pemerintah sebagai pengganti tidak membayar pajak penghasilan. Di sini, karena memberi suap, administrasi telah kehilangan pajak yang diperolehnya melalui cara yang adil artinya. Maka, ini adalah jenis pencurian ketiga. Menjual barang palsu kepada pelanggan oleh seorang pemilik toko. Di sini, pemilik toko telah merampas barang dari pelanggan yang mereka dapatkan melalui cara yang wajar. Maka, ini adalah jenis pencurian ketiga. Menipu seseorang. Keempat, pencurian mental tidak langsung. Berpikir untuk merampas seseorang dari apa yang seharusnya dia dapatkan dengan cara yang benar juga merupakan pencurian. Seperti memiliki niat untuk bepergian dengan kereta api tanpa tiket. Memiliki niat untuk menipu seseorang. Memiliki niat untuk tidak membayar pajak ke Departemen Pajak Penghasilan. Tidak seorang pun memiliki kepemilikan apapun di dunia ini. Tubuhnya, bahkan pikirannya bukanlah miliknya. Manusia tidak memiliki apapun, dan karenanya manusia tidak boleh menyia-nyiakan waktu dan potensinya yang berharga dengan memperebutkan kemewahan duniawi. Ketika Tuhan Yang Maha Esa menciptakan alam semesta ini, maka Dia tidak mengatakan siapa yang akan mendapatkan berapa banyak kekayaan. Manusia telah membuat pengaturan ini sendiri untuk menghindari konflik di antara dirinya sendiri. Manusia akan terus membuat pengaturan baru sesuai dengan kebutuhannya. Apapun pengaturannya, manusia harus menyesuaikan hidupnya dengan pengaturan tersebut. Terkadang orang melawan sistem karena motif egois. Di bawah pengaruh sistem ini, mereka ingin mendapatkan lebih banyak lagi. Meskipun mereka tidak membutuhkannya, tetap saja mereka mencuri untuk mendapatkannya. Dan bahkan melakukan perampokan, dan lambat laun mereka menjadi semakin tidak beradab. Secara alami mereka akan terus merosot. Mereka tidak akan mampu mengendalikan diri. Apapun yang dimiliki seseorang, dia menggunakannya. Tetapi itu bukanlah pokok bahasan sadananya. Tetapi ketika ia ingin memperoleh barang-barang milik orang lain, maka ia selalu memikirkan barang itu. Itulah yang menjadi pokok perenungan. Intelek menjadi tumpul dan pikiran menjadi frustrasi. Oleh karena itu, penting untuk mengikuti asteya. Ia melindungi pikiran dari frustrasi dan menyediakan kesempatan mudah bagi pikiran untuk maju. Tapi asteya tidak dapat dipraktikkan tanpa mengikuti satya. Satya dan asteya berhubungan dekat satu sama lain. Sama seperti polisi menangkap pencuri. Kemudian mereka bertanya,
Apakah dia melakukan pencurian? Jika dia jujur, dia akan mengakui kejahatannya, yang akan menyebabkan dia banyak masalah. Pencuri selalu pengecut. Efek dari kebenaran justru sebaliknya. Kebenaran memberikan ojas. Mengikuti kebenaran meningkatkan kekuatan mental. Kekuatan mental menghasilkan mental ketajaman. Dan ketajaman ini memberikan kekuatan khusus pada sel-sel saraf. Itu disebut ojas. Orang yang mencapai ojas, dia tidak akan pernah bisa berbohong. Banyak orang, setelah melihat barang milik orang lain, mengembangkan keinginan untuk mencuri. Dalam situasi seperti itu, pikiran mencuri. Di sini pada tingkat mental dia bukanlah pencari suaka satya. Dari dalam dia akan menjadi satu orang, dan dari luar menjadi orang lain. Dalam situasi seperti itu, dia akan memiliki kepribadian ganda. Dari luar dia akan tampak seperti orang suci. Tapi di dalam dia akan menjadi pencuri. Akibat konflik ini gelombang mental menjadi lebih bengkok. Kekuatan mental akan berangsur-angsur berkurang. Dia tidak akan menjadi manusia. Tidak pula binatang. Tipe khusus orang yang lemah mental dan takut yang akan kita temukan sebagai penjahat.